Om Swastiastu, semeton cerita dari desa. Kali ini kami kedatangan sejoli tamu dari Belgia. Dan salah satunya adalah seorang desainer interior. Nah, pagi itu mereka langsung kami ajak untuk ke warung Tasik untuk menikmati sunrise dan melihat langsung proses pembuatan garam gitu ya. Nah, berikut ini ceritanya. Nah, karena tamu itu menginap di kampung tetangga, maka memudahkan kami dan Bijero untuk mengajak mereka ke depan warung Tasik. Nah, di lokasi ini adalah lokasi tempat pembuatan garam dari air laut yang prosesnya itu menggunakan tanah sebagai filternya begitu ya. Dan ini adalah metodologi atau cara yang sudah lama sekali dilestarikan dari leluhur-leluhur mereka begitu. Nah, mereka berdua mengeluarkan banyak sekali pertanyaan dan kami jelaskan secara terperinci karena memang sudah ada buktinya dan mereka bahkan bisa mencicipi langsung. Sebaiknya teman-teman kalau mau nanya prosesnya langsung datang ke sini, nanti kami ajak jalan-jalan, bertemu langsung dengan petaninya dan bisa mencicipi langsung begitu. Seperti apa yang dilakukan oleh tamu-tamu ini. Oke, baik. Good morning. Wait, and for 5 minutes, sunrise is come as on the world is behind this way, and this one is full visual. Oh, yo. Nah, nerusin cerita dari desa nih. Kami bercerita apa adanya dan menjelaskan kepada mereka semua pertanyaan mereka. Nah, enaknya adalah waktu itu cuaca sangat mendukung, walaupun sunrise-nya ya tidak secantik kalau lagi pas dapet gitu ya. Tapi nggak masalah, yang jelas mereka itu sangat senang karena bisa melihat langsung proses pembuatan garam laut dari sini. Nah, teman-teman, kemudian setelah ini rencananya mereka akan diajak jalan-jalan lagi menuju ke arah desa. Nah, memang keutamaan desa Les ini adalah desa Segara Gunung ya. Jadi satu desa itu punya laut dan gunung, kurang lebih begitu. Dan ini menariknya karena kami memiliki source seperti ini. Nah, kayak gini kurang lebih ya sunrise-nya akhirnya yang didapat waktu itu. Dari warung Tasik, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan berikutnya ini lumayan agak jauh karena harus ke desa sebelah gitu ya. Dan kami disetirin oleh Bijero untuk menuju tujuan berikutnya. Nah, seperti apa itu tujuannya? Kita ikuti ceritanya. Evening, more beautiful. More beautiful? Yes. With the sun that goes down. Yeah. Yeah. With the apa itu? Perlampuan apa namanya? And the lights Lighting. and the barbecue. Rupanya sebelum menuju ke desa berikutnya, kami diajak Bijero untuk jalan-jalan Yang ke begini lokasi yang tersembunyi. 5 menit. Seperti ini nih. Mau ke pegunungan, mau ke laut. Ini lihat sekarang view-nya. Kalau dari dulu kita bikin konten selalu ngomongin laut dan laut dan laut. Nah, sekarang saya mau ngomongin darat, dataran tinggi, pegunungan. Keren. Tunggu ya, karena saya mau bikin sesuatu di sini. Entah itu masak, entah itu apa aja, pokoknya tunggu. Kita akan ketemu lagi di Di episode yang menarik. episode yang selanjutnya. Cerita dari desa Less is More. Kali ini kita kedatangan teman-teman dari mana, Jero? Belgia. Dari Belgia dia bawain saya coklat. Oh iya. Coklat Belgia. Are you okay? Yes. Yes, we're okay. You were talking about us in the movie. Yeah. What did you say?
fries coming from Belgium, not from France. Not French fries. You need to say it's Iya. important. Rupanya ini tempat rahasia yang ditunjukkan oleh Belijero. Ya, sebenarnya nggak rahasia-rahasia banget sih. Yang jelas tempat ini punya potensi untuk dijadikan sesuatu. Nah, kali ini kami bisa melihat desa dari atas. Tadi kami dari pesisir pantai. Nah, dari sini kami bisa mengetahui pohon-pohon lontar yang dipakai sebagai bahan untuk pembuatan arak, pembuatan juruh, dan lainnya. Nah, seperti ini dia. Yeah, okay. Meal. Okay, female and male. Meal, yeah. And you make ara with male and female? Yeah, Everything. everything. You mix it. No. It's you have Yeah, female and male ara. yeah. Wow. Good quality The female. female. Okay. Tak ada yang namanya kebetulan. Saat itu kami bertemu petani yang akan mengantarkan air nira. Jadi kami langsung mencicipi segar langsung dari pohon. No sugar. Seperti ini. No alcohol. Sweet taste. No alcohol content. Oh, nice. Geef u dit. Jeruk, kayak kenan nih jeruk. Oh, no. Again. Lagi deh. It's okay. Pull. Yeah. Okay. Yeah. You try. How does it feel? Really good, but very, very sweet. Very sweet. And Sweet, fresh. Yes, right. Okay, let's try it. Well done, huh? Try you. Well done, yeah. Well done. It reminds me of something. Lychee. Oke. It have a little bit the taste of lychee. Lychee, Yes. Lychee, lychee, huh? Yeah, You're right. Yeah, you're right. Yeah, Yeah. it's this lychee. like lychee. Mm. And we boil until caramelized, become a sugar. Lontar sugar. And how long Caramelized. does it need to boil? Sorry, How long? does it need to boil? 4 until 5 hours. 5 hours. Nah, setelah mencicipi nira segar, kami berjalan kaki menuruni bukit tadi dan menuju mobil. Masih ada lagi destinasi berikutnya. Ya, akhirnya mereka kami ajak ke pasar desa. Dan ini adalah salah satu tempat favorit kami, apalagi untuk orang-orang yang sifatnya traveler ya, bukan turis. Jadi besar harapan kami agar tempat ini selalu terjaga keasliannya begitu. Mereka setelah parkir kami ajak masuk tapi lewat Pura Agung karena ya kebetulan dekat aja dengan parkiran. The name is Pukis. The Pukis is already sold out. Yeah, Pukis. It was too good. It was too good. Too good cookies. Ngali Pukis.
Sedikit narasi tentang seni ukir Bali yang tidak ada di Belgia yang membuat mereka berdua ini sangat kagum dengan hasil karyanya. Jadi, seni ukir Bali adalah warisan budaya yang kaya, berakar dari tradisi kerajaan dan berfungsi untuk menghiasi pura serta istana. Keunikan seni ini terletak pada detail dan makna dalam setiap motif yang mencerminkan kepercayaan masyarakat Bali. Teknik pengukiran yang rumit dan penggunaan bahan berkualitas seperti kayu jati dan batu paras menambah daya tariknya. Selain itu, ukiran Bali sering terlihat dalam arsitektur tradisional, memberikan nilai estetika dan simbolis. Pengrajin ukir berperan penting dalam melestarikan tradisi ini, meski menghadapi tantangan modernisasi. Jadi memang secara general seperti itu teman-teman. Dalam hal ini, teknologi berperan penting dalam perkembangan seni ukir Bali modern dengan memfasilitasi inovasi dan pelestarian budaya. Seperti itu dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi berikutnya. Ini sungguh sebuah pagi yang sangat efisien ya. The holy, apa itu kentongan? Kentongan itu apa bahasa Inggrisnya? Kentongan. Like tung. Like an alarm. Your yeah, Wooden alarm. traditional Yeah. alarm. Yeah. Everything is traditional. Dan sampailah kami di Dapur Bali Mule, tempat di mana kami menerima semua tamu dan apabila Anda sopan, kami segan. Ya, seperti itulah slogannya. Baik teman-teman, cerita berikutnya adalah mereka berdua ini kami ajak ke tempat produksi arak dan juruh. Dan itu membuat mereka berekspresi seperti ini. Are you shocked? Positively in shock. It's crazy. Setelah mengetahui proses pembuatan arak, juruh, dan lainnya, akhirnya mereka kami ajak ke area sebelah, yaitu area angkringan yang ada di area kampung tetangga. Nah, Belijero langsung membuatkan api dan menyiapkan sesuatu untuk mereka. Ini sekaligus sebagai Mumpung libur. sarapan ya. Kita bikin angkringan dulu. Kebetulan juga ketelnya baru dibawain sama temen dari Yogyakarta. Asli bro. Ini namanya teh bandulan. Ya. Masuk. Mengingat masa lalu waktu di Jogja. Iya. Teh nih, teh. Teh. Terus aku mau kasih pandan, tinggal metik di kebun pandan. Tenang aja, tenang aja. Yes. Tissue. Ya. Oke. Saya mau nyari We will follow. daun pandan dulu, daun pandan. Nah, ini nih pandan leaf. Biar harum, tehnya biar harum. Ini habis disiram, udah disiram tadi, udah dibersihin. Kalau mau tambah sereh juga tinggal ngambil sereh di sini. Tapi untuk pagi mungkin lebih baik pandan aja. Kalau malam baru isi sereh. Mancingin dia nih. Oke, kita masukin nih. Ini udah teh. Is it for Tunggu tea? mendidih. Ya. With the pandan leaf. Nah, ini sekarang ini nih yang menjadi menarik adalah angkringannya ada prentus. Ini yang tidak ada duanya. Wow, tungkring. Tungkring. Nice. Ini angkringan modern nih. Lihat ya, angkringan modern. Nice. Jenis rotinya apa Jeroni? Ini namanya sourdough. Man, makang jepitan beli jeruni aja mah. Tong. Ini tinggal beli. Asik. Nah, kok makan piring kok. We have friends over here waiting. Nice. Piringan ini kayak gini ini puri-puri. Keep clean and keep smile. Beres. Don't forget,
keep clean and keep smile. I see it in your eyes. Yeah. Do you want a sunglass? No problem. It's good. Everything is good. Solusi. Oh iya. Di sini. Belum di bawahnya belum. Nice. Mantap, Ri. Bisa dong, hilang kan sekarang gosongnya. Tapi ini bagus loh. Kan arang ini. Arang dari roti. Nah, ini kalau udah begini. Taruh. Please juru dong. Berapa nih kamu? Ini angkat nih. Hey bro, come here. Bread ready. Toast bread ready. Okay, little bit gosong, no problem. Thank you. No. Keringan modern. Modern angkringan. From Lasismo. Nice. Thank you. Looks delicious. Bro. Yes. Nice. Bro, come here. Ini juga parkir miskinin. Kita harus dipelihara aja. Sarapan. Jangan lupa, Mancuat sang pemilik angkringannya. Yoi. Roti gosong. Mancuat no plate because dia Kawan lama ini. ini kan. So, you're not biting that. The preparation. Preparation. The preparation was excellent. It was excellent. I like it. How's the feel? The taste? Super good. From Juru, yeah. The texture is really nice. You like it, Christophe? I will taste now. It's better than maple syrup. Really? Yeah, the Juru one, yeah. Excellent. 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 And the bread is also good. Of course. But it's really good, yes. Nice. Chef happy, we happy. Yeah. Enakannya ada gosongnya. Serius. Sip. Ibu beli. Nah, seperti itu cerita yang ada di pagi ini. Masih banyak lagi cuilan-cuilan cerita lainnya, so stay tune dan salam dari desa. Belakangnya.